Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, nikmat yang patut kita syukuri bersama itu meskipun di tengah pandemi wabah COVID-19 atau virus corona ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat bertemu dengan Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala di dalamnya. Kaum muslimin yang berbahagia, salat dan puasa keduanya merupakan rukun Islam dan amalan wajib yang harus dijalankan atau ditunaikan oleh setiap muslim. Sikap seorang muslim terhadap amalan wajib adalah wajib tunduk dan patuh untuk senantiasa menjalankannya dan tidak meninggalkan. Lalu tidak membedakan antara satu kewajiban dan kewajiban yang lain, atau menjalankan satu kewajiban tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Ini tidak diperbolehkan. Dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, seringkali muncul pertanyaan, bagaimanakah puasanya orang yang meninggalkan salat? Berkaitan dengan ini, sebelum kita membahas secara detail atau kesimpulan hukum, maka terlebih dahulu kita harus mengkaji kedudukan dua amalan ini, yaitu kedudukan puasa dan juga sholat. Puasa, yang pertama, ibadah puasa Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam. Puasa Ramadan merupakan ibadah yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengatakan bahwasanya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini sebagaimana di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah, annallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam bi asri hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin yaqulullah illa shaumu fahuwa li wa ana ajzibi. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, ini Allah akan ganjar dengan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan memberi pahala. Di dalam menjalankan ibadah puasa, di sana tentu terdapat syarat wajib dan rukun yang harus dipenuhi. Baru dikatakan ibadah puasa yang dilakukan itu sah atau memenuhi hukum fikih. Setelah itu, yaitu apa itu sholat? Sholat ini merupakan rukun Islam pula. Sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan ibadah utama. Sehingga ibadah inilah yang akan pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kubur. Sholat ini juga memiliki kedudukan, ini adalah pembatas, pembeda seorang itu muslim, apakah musyrik atau kafir, yaitu dilihat apakah orang itu sholat atau tidak. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salati. Pembatas bagi antara seorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan salat. Lalu ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Jadi sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka, yaitu kaum musyrikin, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir.
Dalam menjelaskan hal ini, Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslimnya, beliau menjelaskan hukum berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat. Hukum berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat ini tidak bisa digeneralisir dengan satu hukum, tapi harus dilihat terlebih dahulu. Apakah dia meninggalkan sholat karena penolakan akan kewajiban sholat, atau dia meninggalkan sholat karena malas atau lalai, tapi tetap meyakini hukum wajibnya sholat. Ini akan memiliki status hukum dan implikasi yang berbeda. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena adanya penolakan terhadap kewajiban sholat, Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim beliau menyampaikan, wa amma tarikus sholati fa in kana munkiran liwujubiha fa huwa kafirun bi ijma'il muslimina kharijun min millatil Islam. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena pengingkaran terhadap kewajiban sholat, maka orang ini dikatakan bahwa kafir, dia adalah kafir. Menurut ijma'il muslimin, menurut ijma' kaum muslimin, dia telah meninggalkan agama Islam, atau dengan kata lain murtad. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena kemalasan atau kelalaian, tapi dia tetap meyakini kewajiban sholat, Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim melanjutkan penjelasannya, wa in kana tarkuhu takasulan ma'a i'tiqadihi wujubuha kama huwa hal kasir minan nas faqad ikhtalafal ulama'u fihi. Fadhahaba Malik wa Syafi'i rahimahullah wal jamaahir minas salafi wal khalaf ila annahu la yukfar bal yufsaqu wa yustatabu fa in taba wa illa qatalnahu haddan kazani muhsan walakinnahu yuqtal bisayf. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena kemalasan, tapi dia tetap meyakini kewajiban sholat ini sebagaimana kebanyakan manusia, maka di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat, Imam Syafi'i dan Imam Malik dan juga jumhur dari kalangan ulama salaf dan khalaf itu mengatakan bahwasanya orang yang semacam ini dihukumi dengan innahu la yukfar, dia tidak dikufurkan. Akan tetapi bal yufsaq, akan tetapi orang ini dianggap telah melakukan kefasikan, yaitu meninggalkan kewajiban sholat. Wa yustatabu fa in taba, maka dia harus diminta untuk bertobat, dan kalau bertobat maka dia dimaafkan. Wa illa, kalau tidak, qatalnahu, maka kalau tidak maka dia akan dibunuh dengan apa? Haddan kazanil muhsan. Ini sebagai perlakuan hukum had terhadap orang yang melakukan zina muhsan. Tetapi dia tidak dirajam, ya. Tetapi apa? Yuqtalu bisayf, tetapi dia dibunuh dengan dibunuh. Dalam kitab yang sama, Imam Al-Muzanni, sahibus Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i rahimahullah, itu mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas, lalai, tetap meyakini tentang kewajiban sholat, itu dikatakan annahu la yukfar, bahwasanya dia tidak dikafirkan, wala yuqtal, dan tidak dibunuh, bal yu'zar, tetapi dia dikenai sanksi ta'zir, wa yukhbasu, lalu dipenjara hatta yusolli, sampai dia mau sholat kembali. Kaum muslimin yang berbahagia, dari penjelasan kedudukan puasa dan sholat dalam kacamata hukum Islam, dari situ dapat kita pahami bagaimanakah status hukum orang yang puasa tapi tidak sholat. Di sini ada kesimpulan hukum yang berbeda. Kesimpulan yang pertama, apabila orang yang puasa itu tapi meninggalkan sholat, dan meninggalkan sholatnya itu karena dia mengingkari kewajiban sholat itu, maka orang itu dikatakan telah kafir. Jumhur kaum muslimin mengatakan dia telah keluar dari Islam. Nanti kalau keluar dari Islam, secara otomatis ibadah puasa yang dilakukannya itu tidak ada artinya. Karena apa? Menolak satu hukum Islam sama dengan artinya menolak keseluruhan hukum Islam. Dan itu akan dikenai hukum riddah, yaitu hukum bunuh. Adapun orang yang puasa lalu meninggalkan sholat karena
kemalasan atau kelalaian sebagaimana kondisi banyak manusia, tetapi dia tetap meyakini kewajiban akan sholat, maka orang yang semacam ini puasanya secara tinjauan kajian hukum fikih tetap dikatakan sah. Namun puasanya tetap dikatakan sah, tidak batal dan tidak wajib qadha. Namun puasanya tidak bernilai apa. Ini sebagaimana penjelasan Syekh Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Al-Kaf dalam kitab At-Taqrirat As-Sadida fil Masailil Mufidah. Beliau menjelaskan yang membatalkan puasa itu ada dua macam kategori. Yang pertama kategori muhabbitat dan yang kedua adalah kategori muftirat. Kategori muhabbitat ini adalah qismun yubtilu sawaba shaum la shauma nafsa. Ini bagian yang membatalkan pahala puasa dan tidak ada puasa. Fala yajibul alaihil qadha, dan dia tidak wajib qadha. Nah, ini seperti apa? Orang puasa tapi menjalankan maksiat. Orang puasa menjalankan larangan Allah. Orang puasa meninggalkan kewajiban. Ini menurut Sayyid Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Al-Kaf dikatakan dia puasanya sah tapi tidak bernilai pahala. Dan ini masuk kategori muhabbitat. Yang kedua, kategori muftirat. Kategori muftirat ini adalah qismun yubtilu shaum wa kadzalika as-sawab, yaitu bagian yang dapat membatalkan puasa dan juga pahala puasa, yaitu apabila hal-hal tersebut dilakukan imkana bighairati, apabila dilakukan tanpa adanya udhur, fayajibu fihil qadha, dan dia harus melakukan qadha. Yang kategori muftirat ini adalah yang melanggar, yang tidak memenuhi syarat wajib dan rukun puasa, atau menjalankan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini kategori muftirat. Kaum muslimin yang berbahagia, di samping itu yang patut kita pahami bersama, orang yang berpuasa tapi meninggalkan kewajiban sholat, maka orang itu kalau riddah maka dia akan dibunuh. Dan kalau dia takasulan tapi tetap meyakini, maka orang itu harus dikenai sanksi. Nah, sanksinya yaitu apa? Dikenai sanksi takzir, yaitu penjara. Lalu pertanyaannya, siapakah yang dapat memberlakukan penerapan sanksi kepada orang yang meninggalkan sholat? Tentu yang dapat melakukan ini adalah negara. Tidak semua orang, bukan organisasi, bukan individu, tetapi ini harus negara. Karena keberadaan negara itu merupakan institusi yang memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh syariat Islam itu dapat diberlakukan dan dilestarikan. Lalu negara yang bagaimana yang dapat menjamin ini? Tentu negara yang dapat menjamin ini adalah negara yang berdasarkan Islam, bukan negara yang berdasarkan sekulerisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme. Oleh karena itu dalam pandangan Islam, negara dan agama itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana penjelasan oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, katakan ad-dinu wal mulku ta'amman. Jadi agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Fad-dinu aslun wa sultanu harisun. Agama adalah fondasi, kekuasaan adalah penjaga. Fama la asla lahu famahdumun, dan yang tidak memiliki pondasi maka dia akan runtuh. Wa ma la harisa lahu fadha'un, dan yang tidak memiliki penjaga maka dia akan sirna atau dia akan sia-sia. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Al-Fakir menyampaikan kewajiban umat Islam, yaitu harus menjalankan kewajiban itu dengan sepenuhnya tanpa membedakan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lainnya. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.